tengah hamparan luas bumi. Titik ini berderu dengan nada dan warna. Dengan gerakan luas besar ini, aku bercerita tentang kau bertanya, "Hei, kamu siapa?" Aku adalah seniman rakyat. Bukan di tempat elit, bukan di tempat yang galeri gemerlap, tapi di trotoar sudut kota, di pelantaran pasar, di gang sempit, tempat bocah-bocah tertawa dan gelita ibu penjual sayur. Dari mana aku dapatkan inspirasi? Pasti kalian bertanya, bukan? Dari bocah penjual tisu. Pak, Bu, tisunya Pak, 35.000 Pak. Pak, Ibu, tisunya Pak, dibeli dong Pak, 35.000. Di balik nyanyian anak jalanan, "Pak, mulai ngamen Pak, goceng aja Pak. Pak, Bu, mulai ngamen Bu, goceng aja Bu." Di balik si bapak yang pencari rongsokan, dan di balik senyuman ibu penjual sayur, serta tarian tangan buruh cuci, semua aku suarakan doa dan harapan mereka melalui kanvas ini. Tapi apakah mereka mendengarkan? Tidak. Seni ini bukan sekedar indah untuk dipajang. Dia ini berdenyut seperti nadi, berdetak seperti jantung, menjerit seperti terluka, berteriak marah, bahkan bergetar dan berlari menerobos kesadaran kita yang selama ini mati. Bila cat sudah membasahi kuas, bila coretan telah memenuhi kanvas, mulai dari situlah suara rakyat dari Sabang sampai Merauke, suara-suara menggelegar menumpahkan harapan mereka melalui kanvas ini. Wah, lukisanku sudah jadi.
layar kamera, namun menjadi pahlawan yang sebenarnya. Banyak drama, kami tak sanggup mendengarnya. Siapa yang bermain drama di sini? Bukankah kalian yang menjadi aktrisnya? Setelah melihat hasil karyaku yang epik dan merasa tersindir, sebentar kalian berubah dialognya, berakting seolah-olah kalian buta dan tunduk. Segera memikirkan, katanya, gambar ini terlalu indah untuk kerasnya negeri kita ini. Katanya lagi, gambar apa ini? Gambar ini terlalu rumit untuk kami yang dijerat kemiskinan. Tapi kataku, justru disinilah, di kanvas inilah, seni paling membutuhkan keberanian untuk menolak bisu. Keberanian menjadi jembatan merangkai haru, dan kebersamaan melawan bayang-bayang hitam yang selalu mengekang langkah-langkah kita. Kalian lihat mereka yang menari, puisi yang dibaca melalui cetakan kertas bekas, bahkan ukiran batik di baju, anyaman uap-uap di perkampungan. Semua itu suara seni, suatu bahasa agar negeri ini kehilangan jiwanya. Guratan puas, ayunan langkah, dentingan musik, lahirlah inspirasi seperti mata air yang memancar. Inspirasi untuk bertahan, bermimpi untuk perubahan, membangun kebersamaan. Jangan biarkan seni negeri ini goyah karena segelintir orang-orang yang membunuh mental kita. Mari buka kembali mata dan hati, resapi setiap kelihatan ruas jalanan, karena mereka membawa harapan dari rakyat. Mari jadikan ekspresi seni ini sebagai lilin harapan di lorong yang gelap. Karena seniman sejati adalah mereka, bukan hanya menciptakan, tetapi membangkitkan